Mari kita persiapkan hati kita karena kita akan menyembah Raja dari segala Raja. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Datang Tuhan, mari sama-sama kita katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, penyembahanku ini. Ku ingin Engkau syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang sebagai penyembahanku. Oh, kami datang Tuhan, membawa korban pujian kami di hadapan tatamu. Kami naikkan syukur kami, pujian kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Wow.
dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara dan merenungkan tentang bagaimana kita mendisiplin pikiran kita. Mengapa kita perlu mendisiplin pikiran kita? Karena pikiran kita adalah salah satu kekuatan terbesar yang diberikan kepada Tuhan pada kita. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Dan kekuatan pikiran kita itu sanggup untuk menerobos ruang dan waktu, seperti Tuhan merencanakan segala sesuatunya itu ada dalam pikirannya terlebih dahulu. Saudara, kekuatan manusia itu memiliki kekuatan untuk bisa merencanakan, bisa menciptakan, bisa merancang sesuatu yang belum pernah ada. Dan kekuatan-kekuatan ini diberikan kepada Tuhan kepada manusia untuk dipakai untuk memuliakan Tuhan. Pikiran kita adalah salah satu kekuatan yang luar biasa. Oleh pikiran manusia maka terciptalah ciptaan-ciptaan yang hebat, gedung-gedung yang luar biasa, karya-karya sastra, karya-karya seni yang luar biasa. Yang semuanya itu sebelumnya belum ada, hanya ada di pikiran. Apa yang sudah kita lihat itu sudah dipikirkan sebelumnya. Apa yang kita pegang, apa yang kita nikmati sekarang itu tercipta karena pikiran, dirancang oleh perancangnya atau pembuatnya. Jadi kita tahu sekarang bahwa kekuatan pikiran itu begitu luar biasa. Sayangnya ketika Adam dan Hawa di Taman Eden jatuh dalam godaan iblis, maka pikiran manusia menjadi korupsi, menjadi rusak. Apa yang seharusnya diberikan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia menjadi sesuatu yang rusak. Bahkan pikiran manusia itu digunakan untuk hal-hal yang buruk. Karena kejatuhan manusia maka terjadilah pembunuhan yang pertama oleh Kain pada Habil. Kenapa? Karena ada iri, karena ada perasaan-perasaan cemburu, karena ada kemarahan. Dan di sini kita lihat pembunuhan itu terjadi karena dipikirkan terlebih dahulu. Kita melihat bahwa pikiran yang seharusnya dilakukan untuk sesuatu yang baik dan mulia menjadi sarana untuk kita mencelakai orang lain. Kita mulai memikirkan hal-hal yang buruk, kita mulai merencanakan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Kenapa ini terjadi? Karena kita tunduk kepada dosa dan kita tunduk kepada iblis yang menggoda kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Kejadian 3, di mana ketika iblis menggoda Adam dan Hawa, iblis bermain-main dengan pikiran. Dia mulai mengajak Adam dan Hawa untuk meragukan Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, meragukan otoritas Tuhan. Iblis mulai bermain-main dengan perintah Tuhan dan mulai memutarbalikkan. Di sini kita melihat bahwa Adam dan Hawa jatuh ketika mereka salah dalam pola pikir. Inilah yang sedang ditebus oleh Kristus di dalam pola pikir kita. Nah saudara, alasan ketiga kenapa kita harus mendisiplin pikiran kita adalah karena pikiran kita akan menentukan masa depan dan destiny kita. Apabila kita tidak melatih pikiran kita, apabila kita tidak mendisiplin pikiran kita, maka kita akan memiliki masa depan yang tidak baik. Kita akan meragukan Tuhan, kita akan
melakukan rencana-rencana kita sendiri di luar Tuhan. Karena itu kita perlu mendisiplin pikiran kita supaya selaras dengan pikiran Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mendisiplin pikiran kita? Tidak lain dan tidak bukan kita harus mengisi pikiran kita dengan pikirannya Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Itu karena Rasul Paulus. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Tentu saja dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin saudara pernah melihat atau mengalami di mana satu gelas yang berisi air yang kotor atau air yang keruh. Bagaimana caranya supaya gelas yang penuh dengan air yang kotor atau keruh ini bisa menjadi air yang jernih kembali? Caranya adalah dengan kita menuang terus-menerus air yang baru. Kita terus-menerus air yang jernih kita tuangkan ke dalam gelas itu sampai pikiran-pikiran, kotoran-kotoran itu keluar. Dan itu menggambarkan seperti pikiran kita yang penuh dengan hal-hal yang buruk. Diisi dengan firman Tuhan yang mengajarkan kita hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Dan itu akan membuat segala pikiran-pikiran yang kotor itu keluar. Kita harus terus mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan pikiran Kristus. Supaya pikiran-pikiran dunia yang dulunya menguasai kita, pelan-pelan akan terkikis, pelan-pelan akan keluar. Saudara, kita harus melatih pikiran kita. Dan kita harus terus-menerus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar, kejujuran, kebaikan. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat ke-8 berkata pada semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang sedap didengar dan disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita mendisiplin pikiran kita, memikirkan firman Tuhan, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, supaya hal-hal yang dari dunia, yang buruk, yang jahat, itu keluar dan dibersihkan, diganti dengan pikiran Kristus. Sehingga kita setiap hari belajar memfokuskan diri untuk memikirkan yang benar, mulia, manis, adil, suci, sedap didengar, dan disebut kebajikan. Dengan pikiran yang benar itulah, maka kita bisa melakukan kehendak Tuhan, dan kita bisa menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur buat firman-Mu, firman yang mentahirkan kami, firman yang menguasai kami, dan kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman, untuk mengisi pikiran kami dengan firman-Mu, sehingga firman itu akan menolong kami untuk menjalani hidup yang berkenan kepadamu dan menyenangkan Engkau. Dan pada akhirnya, kami boleh memiliki hidup yang berbuah lebat bagi kerajaan surga, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin.